wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Siti Lesia, duduk di kelas 12 Teknik Komputer Jaringan dari SMK Terpadu Yaksidate. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara kita mengelola jaringan komputer. Keberadaan jaringan memungkinkan orang untuk memanfaatkan komputer atau peralatan lain tanpa harus benar-benar memakai komputer tersebut. Jika sejumlah komputer sudah saling berinteraksi, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih memberitahu tentang bagaimana cara kita mengelompokkan jaringan berkabel berdasarkan 3 penilaian. Yang pertama yaitu topologi, yang kedua protokol, dan yang ketiga adalah arsitektur jaringan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan dulu lebih menjelaskan tentang topologi. Apa yang dimaksud dengan topologi? Topologi bermakna sebagai hubungan antara bagian-bagian yang terangkai dalam suatu kesatuan sistem. Dalam hal jaringan komputer, topologi merumuskan susunan geometri jaringan. Berdasarkan susunan yang umum, topologi jaringan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua adalah topologi ring. Yang ketiga adalah topologi star. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan topologi bus. Topologi bus, cara kerja jaringan topologi bus mirip dengan sistem transportasi bus atau bus, ya. Bus akan berhenti sesaat di shelter untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Topologi bus menghubungkan semua piranti komunikasi melalui kanal bersama atau jalur yang sama. Sebutan bus umumnya merujuk kepada kabel yang menghubungkan ujung-ujung jaringan yang dipasangi terminator. Nah, fungsi dari terminator adalah untuk mendeteksi arah jalannya sinyal dan menyerap sinyal yang sampai di ujung jaringan. Penyerapan sinyal tersebut berguna untuk mencegah pemantulan kembali yang mengganggu aliran data dalam bus. Nah, mungkin inilah gambar topologi bus. Sama seperti terminal bus, yaitu saling berjajar. Nah, ada pun kelebihan dari jaringan bus. Yang pertama yaitu mudah dibangun dan relatif sederhana. Yang kedua adalah jaringan ini dapat dibuat menjadi jaringan client server atau peer-to-peer. Selain kelebihan, ada pun kekurangannya. Yang pertama, sirkuit dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menghindari tabrakan antar data. Selain itu juga, bus biasanya memiliki batasan jumlah data yang lewat. Oleh karena itu, semakin banyak piranti yang menghubung ke jaringan, laju komunikasi dapat semakin lambat. Jadi semakin banyak yang menggunakan atau akan semakin lambat data yang diperoleh. Yang selanjutnya, yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring merupakan jaringan yang menghubungkan semua piranti komunikasi dalam suatu lingkaran tertutup. Jaringan topologi ring tidak memiliki ujung seperti jaringan topologi bus. Topologi ring adalah susunan menghubungkan semua piranti jaringan dalam bentuk gelang atau cincin. Piranti komunikasi dalam jaringan bertopologi ring memakai sinyal yang disebut dengan token untuk mekanisme akses jaringan. Jika komputer ingin mengirimkan data, komputer tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin melintas
apabila ia memiliki prioritas untuk lewat. Komputer tersebut bisa mengirimkan pesan. Setiap pesan yang dikirimkan, pesan itu akan terkirim dari satu komputer, kemudian terus bergerak ke komputer berikutnya. Pada akhirnya, pesan itu kembali lagi ke komputer pengirim setelah menempuh perjalanan berkeliling seperti sufi. Nah, itulah topologi ring. Ada pun kelebihannya. Yang pertama, pesan yang mengalir dalam satu arah sehingga tidak memungkinkan terjadi tumpukan data. Kekurangannya dari topologi ini adalah jika terjadi kegagalan pada satu koneksi, seluruh jaringan akan berhenti bekerja. Namun, kekurangan ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi bagian jaringan yang rusak secara cepat. Yang ketiga adalah topologi besar. Jaringan topologi besar adalah jaringan yang menghubungkan semua komputer dan piranti komunikasi lainnya melalui komputer pusat atau server. Dalam proses pengiriman pesan elektronik yang berjalan menuju komputer pusat. Kemudian komputer pusat mengarahkannya kepada perangkat lain yang menjadi tujuan melalui perangkat yang disebut dengan hub atau switch. Umumnya penggunaan switch lebih disukai daripada penggunaan hub karena lebih cepat daripada hub. Adapun gambar dari topologi besar seperti berikut. Adapun kelebihan jaringan yang bertopologi besar, yang pertama, adanya hub atau switch yang mampu mencegah tabrakan data. Selain itu juga, jika koneksi antar piranti, komunikasi dan hub terputus, maka piranti komunikasi lainnya masih tetap bisa bekerja. Namun, kerugiannya adalah apabila hub dan switch rusak, maka seluruh jaringan akan rusak, akan berhenti bekerja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang pengertian topologi. Pada kesempatan lainnya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam menjelaskan apa itu protokol dan arsitektur jaringan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.